saya kita buka kembali ya. Eh, yang belum di-unmute, mohon di-unmute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji dan syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kelas Disgab 19 ya bisa melaksanakan ujian sidang skripsi yang mudah-mudahan dalam pelaksanaannya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Baik, tadi prolog awal tentang panduan bagaimana sidang ini tadi sudah saya sedikit terangkan, kemudian juga saya undang bersama seluruhnya, ini juga tadi sudah saya ceritakan, tidak harus malu, bahkan saling koreksi. Bahkan kalau tadi saya lagi ada memberikan sedikit editorial atau koreksi dari peneliti yang lain, dan peneliti yang lainnya ternyata menyimak dan ada kesalahan yang sama, sudah langsung dibenarkan saja, begitu ya, jadi seperti itu. Yang kedua juga diundang semua supaya lebih cepat gitu. Karena kalau di video call satu-satu belum tentu ya Anda langsung angkat, bisa jadi juga Anda lagi kurang sinyal atau yang lainnya. Kalau diundang semua di sini saya bisa langsung menanyakan kepada semua peserta yang ada di sini. Baik, saya berikan waktu untuk presentasi tentang hasil, terutama hasil penelitian untuk semua peserta 13 ini. Waktunya tidak lama ya, 3 menit ya. Saya mulai dari yang pertama di sini, saya melihat ini Bu Lili Sumiati, kemudian Bu Heni dipersiapkan yang kedua. Tidak lama ya, 3 menit, inti-intinya saja. Kemudian yang ketiga Jainal, yang keempat Destri, kemudian Fahmi Adrian, kemudian Reza, Desi, kemudian Rijal, Yaya, Novita Pasca. Ada yang belum masuk, Bu Wini silahkan nanti mengikuti saja. Baik, untuk mempersingkat waktu silahkan Bu Lilis dipresentasikan poin-poin yang menjadi inti saja, jadi tidak lama, silahkan. Silahkan Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktunya kepada saya. Mohon maaf Pak, mungkin saya di sini tidak terlalu banyak menyampaikannya, kisi-kisinya saja mungkin ya Pak ya. Di sini saya mengambil judul pengaruh penerapan reward dan punishment terhadap pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang. Objeknya yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena dilihat karena pegawai yang ada di pegawai ASN yang ada di Kabupaten Sumedang ternyata masih banyak yang PNS-nya masih kurang produktif, Pak. Terus hal ini dibuktikan dengan berbagai pekerjaan atau tanggung jawabnya yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Terus rendahnya etos kerja dan kehadiran pegawai yang bisa dibuktikan dengan adanya seringnya bolos kerja atau terlambat kerja. Itu target pekerjaan atau kurangnya kedisiplinan pegawai negeri sipil dengan datang tidak tepat waktu dan pulang pada saat jam kerja juga. Terus tanggung jawab pegawai PNS juga masih kurang maksimal. Fokus permasalahan penelitian ini, kalau saya akan bacakan abstraknya ya Pak.
Fokus permasalahan dari penelitian ini mengenai kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang karena belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan reward dan punishment terhadap pengaruh penerapan reward dan punishment terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis kuantitatif. Teknik pengumpulan data analisis dengan cara observasi dan kuesioner. Populasi adalah pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang sebanyak 46 orang dan sampel penelitian sebanyak 46 responden. Data penelitian menggunakan uji korelasi, koefisien determinasi, serta uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang Lilis, ya Pak. Waktunya habis 2 menitnya ya. Nggak apa-apa. Iya sebentar ya Pak. Ya maaf Pak, terlalu panjang ya. Tidak apa-apa karena memang sebetulnya Ibu nggak salah, cuma karena memang saya disediakan waktu hanya 2 jam untuk beres semua. Jadi tadi dibatasi ya. Baik, terima kasih. Iya, bagus. Mohon maaf Pak. Ya. Nggak apa-apa. Baik, yang lain di unmute dulu, yang lain berlaku sebagai audien dulu, nggak apa-apa ya. Saya dengan Bu Lilis dulu ya. Baik Ibu, terima kasih sudah dipaparkan tadi ya tentang apa yang dikatakan dan itu luar biasa bagus. Terima kasih. Cuma saya sebelum menguji Bapak Ibu ya dengan beberapa pertanyaan, saya ingin berikan dulu hasil komentar apa yang Ibu presentasikan. Kemudian saya sudah membaca hasil penelitian yang Ibu katakan tadi ya. Baik, sebelumnya Ibu itu variabel Ibu itu berapa variabel? Bentar, Pak. Penelitian yang Ibu teliti itu berapa variabel? 2 variabel X dan Y ya. Iya, X dan Y ya. Oke, X dan Y. Ingat ya Bu, X dan Y, tidak X1, X2 ke Y, tidak kan ya. Oke. Tetapi coba Ibu lihat di halaman 44, halaman 45. Iya, Pak. Coba Ibu buka di situ ya. Di situ kenapa hipotesisnya dipisah seolah-olah menjadi ada 2 variabel X1 dan X2. Harusnya ada 1 saja karena penelitian Ibu itu kan hanya X ke Y. Kalau di situ Ibu membuat hipotesis yang parsial adalah punishment, kemudian X2 seolah-olah ada reward, kemudian yang hipotesis ketiga itu simultan. Nah, kalau itu berarti judul yang Ibu itu jadi X1, X2. Padahal tadi saya tanya ke Ibu, jadi lebih baik di sini di revisinya yang saya sesuaikan aja dengan kerangka pemikiran. Bahkan di rumusan masalah juga tidak ada pengaruh reward terhadap kinerja, pengaruh punishment tidak ada kan gitu. Ya, jadi disesuaikan. Kalau sudah dilihat itunya? Iya Pak. Coba saya. Ini kelihatan ini apa yang saya share? Iya Pak, kurang jelas Pak. Kurang jelas. Ini yang saya. Oh iya Pak. Ini ya di halaman poin 3 nih, halaman 44, 45. Iya siap Pak. Cuma kalau saya mau buka tadi yang punya Ibu di sini, nah ini kelihatan ya. Coba halaman 44, nah pasti lamanya begini. Apa-apa yang lain nyimak sebagai peserta, kemudian makanya kalau harus mengundang adik-adik kelas itu maksudnya supaya saat mereka nanti penelitian, mereka sudah sedikit paham bagaimana suasana sidang, kemudian penelitian yang dia lakukan itu punya gambaran gitu. Jadi harus mengundang. Jadi teman-teman yang lain selain menjadi audien ya koreksi aja dulu punya Anda juga kalau memang seperti yang tadi disalahkan ya tinggal dibenerin saja. Halaman 44 45 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bentar, halaman 44 45. Iya, Pak. Oke. Kalau Ibu di situ sudah mendapatkan ya.
Iya, Pak. Nah, coba di sini saya coba buka juga. Nah, ini Bu, ini jadi Iya, nggak Pak. usah ada Betul. reward secara parsial, nggak Oh, usah. iya. Ini sepertinya referensi Ibu sebelumnya mereka itu menjadikan reward dan punishment itu variabel X1, X2. Iya, iya Kalau betul, di Pak. Ibu kan hanya X saja ya. Jadi Iya. jangan seperti langsung aja ke sini reward Oh, dan siap. punishment, dan jangan secara simultan karena Hmm. di Ibu mah reward dan punishment itu satu variabel. Iya. Kalau orang lain mungkin beda, jadi beda variabel kalau orang lain. Jadi begini saja. Jadi saat di sini berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, maka dibuat hipotesis, maka hipotesis yang peneliti buat adalah diduga reward dan punishment berpengaruh terhadap kinerja. Begitu saja kalau di Ibu siap, mah Pak. gitu ya, gitu. Ya, siap, Pak. Justru kalau menjadi begini ini malah jadi X1, X2. Iya, Padahal dua di bab variabel. satunya Ibu tidak menjadikan rumusan masalah seperti itu ya. Oke, Iya, baik. iya, siap, Pak. Tinggal Terima kasih, direvisi Pak. ya, baik. Iya. Tinggal direvisi saja ya. Iya, Pak. Kemudian ini di kata pengantar di ini ya. Jika sudah dibahas ucapan terima kasih, ini banyak tidak hanya Bu Lilis kepada pembimbing di atasnya, saya kira nggak usah ada dicantumkan. Nah, dicantumkan lagi, maksud saya seperti apa? Coba kita, jadi Ibu tuh sudah jadi double gitu, seolah-olah. Ya udahlah di bawahnya nggak usah karena di atasnya udah ada. Oh, siap, Pak. Dan tidak hanya Bu Lilis, ada beberapa peneliti yang lain juga melakukan hal yang sama. Nggak tahu ingin saking tegasnya atau bagaimana. Jadi, nah kayak gini ya. Ini sudah diceritakan di sini. Peneliti menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Arifin sebagai pembimbing satu. Nah, di sininya nggak usah lah. Di sini tinggal sebagai fungsi strukturalnya aja kalaupun ada. Gitu. Kan, jadi yang di bawahnya tidak usah ya, Pak ya? Tidak usah, atau pilih salah satu. Kalau memang di sininya belum, jadi di sininya langsung penyelesaian. Jadi tidak ada alinea ini misalkan. Ya nggak apa-apa kalau di sini disebut karena di atasnya belum ada gitu. Jadi jangan ada pendobelan begitu. Kalau misalkan di sini mau ditulis di poin-poin ya kayak ini nih Bapak Dr. Haji Arifin sebagai pembimbing satu. Ya udah jangan pakai kalimat di alinea ini seperti yang di atas, itu. Ya, Pak. Intinya satu saja gitu ya. Jadi pilih salah satu gitu ya, Pak. Benar. Mangga badai nu luhur, badai nu handap, mangga gitu. Siap, Pak. Seperti itu. Kemudian ini pasti berlaku buat yang lain juga. Da sanes Bu Lilis unggul pasti aya nu sanes oge, mangga janten dangukeun we heulanya. Nah, kemudian halaman 29. Nah, ini kajian tinjauan pustaka, urutannya disesuaikan dengan operasional variabel. Di Ibu ada yang kebalik, Ibu menerangkan variabel Y dulu tentang kinerja, baru punishment dan reward. Seharusnya sesuai urutan variabel saja sistematikanya. Jadi X dan Y. Kalau Ibu masih agak pusing, coba kita lihat ya, buka halaman 29. 29 ya? Halaman 29 di situ. Yang lain nggak ada, saya kira yang lain. Cuma yang lain grand teorinya. Nah ini Ibu urutannya itu di variabel Y dulu. Oh iya, Pak. Itu udah bagus di sini ya, tinjauan pustaka, kajian pustaka, Ibu dari grand teori dulu. Nah ini grand teori, pohon awal dari punishment dan reward itu kan mata pohonnya itu dari MSDM, betul. Ini bagi teman-teman yang langsung di tinjauan pustakanya langsung ke definisi variabel, tolong grand teori dulu nih, kayak seperti Bu Lilis nih ya. Ini grand teorinya kan manajemen SDM, jadi diterangkan dulu grand teorinya, baru kemudian ke variabel. Cuma Ibu variabelnya Y dulu, harusnya X dulu nih, reward dan punishment dulu. Dibalik aja Bu, ini mah tinggal dibalik aja, berarti yang bawah kopas ke atas, yang kinerja jadi di bawah. Gitu. Iya, siapa. Supaya kalau dalam agama mah apa tartil, kami di Sunda mah tertib gitu ya. Gitu, iya Pak, siapa. Oke. Nah ini bukan berarti Bu Lilis yang banyak salah, yang lain juga sama, kebetulan Bu Lilis, itu pangpayuna gitu. Ya, jadi jangan merasa, saya banyak. Halaman 59, untuk instrumen penelitian 10. Padahal instrumen di kuesioner saya melihat 12. Yang benar yang mana ini? Oh iya, Pak. Karena nanti yang benar yang mana? Karena 10 dan 12 kalau ini berbeda akan menjadikan kategorinya itu berbeda, intervalnya berbeda. Nah, coba kita lihat yang mana ya, halaman 59 ya. Ini stop share dulu, halaman 59. Oke.
Halaman 5. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang kasusnya sama nih dengan Bu Lilis. Perhatikan saja, nanti langsung kalau saya langsung ceritaan, langsung saja dibenerin ya. 59. Nah, Ibu di sini, Iya, Pak. kota kecil betul, satu. Jumlah responden, iya. Ini di bahkan ada satu orang yang saya uji di sini, jumlah respondennya tidak sesuai dengan sampel yang dituliskan. Hati-hati, yang ngerasa langsung saja benerin. Bu Lilis ini benar, Bu Lilis ini benar. Cuma Bu Lilis saat kesini ini 10 ya jumlah penilaian nih. 10 Iya, ya. Pak. Oke, 10. Tapi saya baca kuesioner Anda untuk variabel X atau variabel Y 12. Kalau berbeda seperti itu, saya khawatir interval ini kan bakal berbeda karena mengalinya berbeda. Sehingga kategori ininya akan berbeda. Bisa saja nanti hasil responden karena instrumennya 12 di kuesioner, sementara Ibu di sini hanya 10 pengalinya, nanti Ibu akan kehilangan kategori interval. Misalkan ada nilai hasil akhirnya 2400. Kebingungan di sini mana, di interval mana. Kenapa? Karena pengali di sininya berbeda. Ini 10, di realnya 12. Jadi dibetulkan saja mana yang benar. Kalau Ibu mau yang kuesioner karena sudah diedarin, ya berarti ininya aja yang dirubah. Nah, kalau ini dirubah, halaman 59, intervalnya akan berubah, jarak internal berubah. Kalau kategori tetap tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik, ininya ya intervalnya aja ya, Pak. Betul, betul, Bu. Saya khawatir kalau ini nggak dikoreksi, nanti masuk perpustakaan, itu akan berdampak bagi peneliti berikutnya. Makanya kalau saat sidang seperti ini Anda mengundang minimal 10 mahasiswa di bawah kita, itu mahasiswa yang di bawah kita itu akan punya pemahaman. Pertama, suasana sidang seperti apa. Yang kedua, saat mereka memasuki sidang, mereka punya ilmu gitu. Jadi Pamidisgab 18 enes sidang, kapungkur saat sidang 18, Disgab 17, 16 itu ada yang mengundang, ada yang hadir supaya punya gambaran. Begitu ya. Saya kira sudah semua, coba ya, sudah semua. Sebentar. Sudah ini udah halaman 29 tinjauan pustaka tadi dibalikin aja gampang itu halaman 445 ini substansial dihilangkan, halaman 59 sudah. Kenapa jumlah instrumen validitas dan reliabilitas? Oh, ini mah nggak apa-apa, ini mah cuma saya menanyakan saja. Udah beres tuh daftar pustaka. Udah beres ya. Nanti pengujiannya kalaupun saya mau tanya-tanya apa itu validitas, hasilnya bagaimana di season kedua saja ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Silakan selanjutnya ke setelah Bu Lilis tadi siapa yang sudah siap? Langsung. Siapa tadi? Sudah, Sok. Jainal Arta. Jainal langsung dipresentasikan 2 menit ya. Iya, Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jainal Arta Abidin. NPM saya D116022751. Judul skripsi yang saya bawakan adalah analisis bauran distribusi pada CP PSG Makmur Sumedang. Alasan saya mengambil judul ini berdasarkan observasi sementara tentang penjualan CP PSG Makmur Sumedang yang belum optimal karena penjualan semakin menurun selama 6 bulan ini. Unit usaha yang disebabkan berbagai faktor, diantaranya adalah bauran distribusi yang kurang tepat, berkurangnya persediaan, serta kurang minat konsumen sehingga produk perusahaan lain. Selanjutnya adalah fokus permasalahannya yaitu untuk meneliti tentang analisis bauran distribusi CP PSG Makmur Sumedang yang berada di Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bauran distribusi CP PSG Makmur Sumedang dan mengetahui kendala dan solusi bauran distribusi CP PSG Makmur Sumedang. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk hasil penelitian boleh Anda presentasikan yang ada di abstrak seperti Bu Lilis tadi. Silakan. Oh iya, Pak. Ya. Ya. Apaan, Pak? Ya, ya. Ini.
Baik, mungkin teman-teman yang lain ya, karena tidak salah, seharusnya Anda presentasi total, betul. Tadi Bu Lilis juga, Zainal, cuma tadi Ya, ya Pak. kita dibereg-bereg, gitu ayanu teu atoh ya, karena ruang gerak Anda dibatasi, ayanu atoh meureunun bae meteuli. Tapi maaf ya karena memang dibatasi, saya cukup, terima kasih, bagus ya. Dan saya sudah Ya, Pak. baca juga, baik Bu Lilis tadi maupun punya Enal. Tapi ada sedikit tadi seperti yang Bu Lilis pernah ini kan tidak tidak jadi harus alergi. Ini menjadi ini saja ya untuk penyempurnaan penelitian kita. Nah, ini halaman 1 untuk penelitian kualitatif ya secara sistematika itu bukan latar belakang masalah Enal ya, tapi latar Ya, Pak. belakang. Kecuali kalau penelitiannya kuantitatif seperti yang Bu Lilis tadi ya, karena di situ harus muncul landasan masalah empiris. Jadi data-data variabel Y-nya kalau di kualitatif kan cukup fenomena saja, tidak harus data empiris. Sehingga di situ di sistematikanya bukan latar belakang masalah, tapi latar belakang saja. Nah, gitu ya. Nah, kalau nggak percaya baca saja buku panduannya. Nah, gitu. Ya, Pak. Kemudian bagi teman-teman yang lain kasusnya seperti Ena ya tinggal dibenerin aja ya, khusus yang untuk kualitatif. Kemudian semua buku yang menjadi ini ya, tolong nanti dibawa ya saat revisi. Itu saja, tunggu nanti pengujiannya ya, nanti di sesi kedua. Sekarang ini nyampein presentasi dan hasil analisis saja ya, seperti itu. Selanjutnya, siapa yang nyampang di sini yang di depan saya di bawah Jainal ini? Desi Sartika, silahkan. Supaya nggak lama boleh presentasinya, abstraknya boleh. Mangga, Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mengambil judul penelitian pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada UPTD Puskesmas Ganeas. Inti penelitian ini adalah rendahnya kinerja karyawan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan motivasi, pelaksanaan kinerja karyawan, dan pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada UPTD Puskesmas Ganeas. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis kuantitatif. Dilakukan melalui metode survei. Teknik pengumpulan data dianalisis dengan cara observasi dan kuesioner. Populasi dari sampel penelitian adalah seluruh pegawai negeri sipil di Puskesmas Ganeas, yaitu sebanyak 21 orang. Data penelitian menggunakan analisis regresi sederhana, uji korelasi, koefisien determinasi, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan motivasi sebesar 1.261 dalam kategori sangat baik dengan rata-rata sebesar 85,78%, kinerja karyawan sebesar 1.216, kategori baik dengan rata-rata sebesar 82,72%. Selanjutnya hubungan motivasi dengan kinerja karyawan pada UPTD Puskesmas Ganeas sebesar 0,832. Ini hubungannya sangat kuat dan besar pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di UPTD Puskesmas Ganeas sebesar 69,2%, dan ini hasilnya kuat. Dan masih ada 30,8% faktor lainnya. Hasil perhitungan uji hipotesis ternyata terhitung lebih besar dari T-table, dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara motivasi terhadap kinerja karyawan di UPTD Puskesmas Ganeas. Hipotesis ini dapat diterima. Motivasi karyawan dalam bekerja dilakukan dengan jalan memberi motivasi kepada karyawan melalui serangkaian usaha tertentu sesuai dengan kebijakan-kebijakan organisasi, sehingga motivasi karyawan dalam bekerja akan tetap terjaga. Ya, demikian, cukup Pak. pas ya, tuh 2 menit pas kalau baca abstrak. Ya baik, terima kasih. Memang sekali lagi tidak optimal ya, harusnya Anda kalau waktunya panjang, harusnya Anda buka PowerPoint Anda ya. Saya buka share screen-nya, jadi menerangkan seperti tadi Bu Lilis, Kang Jenal, kemudian Desi itu pakai slide ya di share screen, tapi aduh pasti lebih lama, ya oke meni asa kabebereg ya. Baik, semuanya sudah apresiasi. Cuma ada sedikit ya, seperti tadi Bu Lilis, Enal ya sudah bagus. Cuma ada sedikit yang mesti saya tambahkan ya. Untuk siapa ini? Desi ya. Desi.
Nah, ini ya, halaman 5, coba dibuka. Berdasarkan ringkasan tersebut, maka penulis memutuskan untuk, nah ini lebih ke kalimat ya, sedikit di situ rancu, di halaman 5, saat Anda memutus untuk mengambil judul itu, kalimatnya agak rancu, buat kebulak-balik gitu, kayak berdasarkan ringkasan tersebut, maka penulis memutuskan untuk mengambil lebih, nah gitu. Maksudnya paham, tetapi kalimat itu agak rancu, pengulang-ulang gitu. Coba cari kata yang tepat, yang hasil saya ini juga belum tentu benar ya, misalkan berdasarkan ringkasan masalah di atas atau yang sudah diurai di atas, penulis tertarik. Jadi lebih simpel tapi substansi maknanya sama. Kalau tadi kayak bolak-balik, nah ini apa ya, penguraian kata seperti itu mubazir gitu, tapi agak rancu juga. Ini silakan mangga dicari lagi. Kemudian halaman 79 sampai halaman 81, di situ mangga dibuka Desi di situ. Pengolahan dan teknik analisis data tentang rumus dan alat kan sudah dibahas di bab 3. Jadi di bab 4 nggak usah diulang lagi. Mungkin peneliti ingin menegaskan mungkin ya, tetapi bab 4 itu kan temanya hasil dan pembahasan. Udah langsung saja hasilnya aja, ungkap yang di bawahnya tuh. Yang itunya udah nggak usah, karena teknik seperti itu sudah diceritain di bab 3 ya, gitu. Ya, paham tapi kan ya? Nggak usah itu Bu Desi yang alur-alur kayak tadi itu udah ngerti kok, dia akan lihat di bab 3 di metodologi. Kemudian halaman 111 masih kurang bisa dimengerti nih uraian dari hasil MSI. Tolong bisa diuraikan lagi karena di situ Anda bab 3 saya membaca bahwa tahapan, oh ini udah 10 menit lagi nih karena kita bukan berbayar nih. Di situ Anda di bab 3 saya lihat tahapan MSI itu ada beberapa langkah ya. Tetapi pada saat lihat di hasil halaman 111, mana hasil langkah itu? Saya khawatir yang sudah dimasukkan data di korelasi regresinya itu bukan interval, malah masih ordinal hasil dari kuesioner. Padahal harus dirubah dulu. Rekap hasil kuesioner itu bentuknya data ordinal. Anda harus merubah dulu ke interval. Nah, saya pingin memang sama-sama angka-angka gitu. Cuma kalau memang tidak ada seperti yang di 111, saya curiga itu data itu sebenarnya masih ordinal gitu. Jadi langkah-langkah yang ingin dilakukan di bab 3 itu kok nggak dilakukan gitu di hasilnya gitu. Jadi MSI hanya cerita, Anda coba kita buka ya. Coba kita buka kalau 111 ya tadi ya, 111 ini Bu siapa ini? Bu Desi. Bu Desi sebelah mana nih? Lama ya. Nah ini Bu Desi. Lama ya kalau kita buka-buka tuh. Ini Pahmi malah tuh. Pokoknya Bu Desi udah kebuka ya halaman 111 ya itu. Jadi hanya di hasil itunya hanya cerita MSI begitu saja. Pingin saya apa yang sudah dilakukan dari data ordinal kan. Kuesioner itu disebar, kemudian ada orang mengisi, berapapun angkanya, itu data itu masih ordinal. Nah, Anda perlu merubah ke interval, karena biasanya respondennya sekian gitu ya. Nah, itu harus dirubah ke interval. Tetapi di bab 4, perubahan data ordinal ke intervalnya tidak muncul. Saya khawatir angka yang masuk ke regresi itu, data itu masih ordinal, padahal Anda mengatakan harus dirubah ke interval itu saja gitu. Begitu, harus Pak, atas. ada lampiran yang di akhir, Pak? Nah, harusnya kalau ada lampiran, berarti hasil yang di lampiran, hasilnya saja ya. Masukin ke tadi yang MSI di bab 4. Anda kan di situ MSI-nya hanya cerita menggunakan program Microsoft Excel. Harusnya hasilnya diangkat, bukan prosesnya ya. Kalau prosesnya biarin di lampiran, tapi hasil real angka ordinal menjadi angka intervalnya itu masuk di situ. Itu saja ya berarti ya. Oke. Sip, kalau memang sudah ada di lampiran diangkat di situ hasilnya ya. Nah, kemudian udah tuh beres ya. Nanti pengujiannya di sesi kedua. Gitu sudah bagus. Ini tinggal berapa ya? Baru 3 ya. Ini tinggal 7 menit lagi. Silahkan di sini sampingnya Bu Desi ada Bu Nopika Pasca. Mangga, silahkan Bu, 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skripsi saya
Judulnya Pengaruh Bauran Harga Terhadap Keputusan Minat Peserta pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Intania Sumedang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran harga terhadap keputusan minat peserta pada KBIH Intania Sumedang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei target dari populasi dalam penelitian ini adalah peserta pada kelompok bimbingan ibadah haji Intania dengan sampel sebanyak 55 orang. Dengan teknik sampel random sampling dan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner, pustakaan. Pengujian statistik yang dilakukan regresi linear sederhana, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji T dan uji linearitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bauran harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap KBIH Intania Sumedang. Dan kesimpulannya, bauran harga pada KBIH Intania Sumedang berjalan dengan cukup baik dan berada pada kategori kuat. Hal ini dikarenakan penilaian dari responden mengenai bauran harga secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan dimensi dan indikatornya, dan kesesuaian harga dengan manfaat yang dilaksanakan oleh KBIH Intania Sumedang dilaksanakan secara baik. Artinya responden atau jemaah menganggap bahwa harga yang ditawarkan KBIH Intania Sumedang pantas dan sesuai. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ini tinggal 5 menit lagi. Coba ada sedikit yang harus saya inikan ya. Ini banyak tidaknya belum tentu yang banyak saya banyak salahnya, yang sedikit saya sedikit salahnya. Para penguji juga manusia, ada yang mungkin terdetek, ada yang mungkin kurang terdetek. Jadi jangan menjadi sebuah acuan, waduh saya mah banyak, berarti saya banyak salah. Oh saya mah cuma sedikit, berarti saya udah bukan juga ya, karena para penguji juga manusia, ada yang terdetek, ada yang tidak gitu. Mudah-mudahan tidak terdetek oleh penguji 1, pembimbing 1 dan 2, bisa terdetek sama penguji 2 dan 3. Intinya apapun yang ditambahkan itu untuk kita lebih baik lagi aja di situ ya, bukan berarti salah atau benar, karena sifatnya juga pendidikan. Baik, ini untuk siapa? Novika Pasca ya. Novika Pasca. Nah ini betul kan? Oh, saya malah saya sulit mendetek sepertinya tadi malam. Ini yang terakhir sudah ngantuk. Tapi mudah-mudahan banyak terdetek ya nanti oleh pembimbing penguji 2 ataupun 3 ya, gitu ya Bu Novika. Ini tinggal 3 menit lagi, saya kira bisa untuk presentasi. Di bawah Bu Desi, Bu Lilis, Bu Novika, ada Sinta, silahkan Sin. Halo? Ya, Bapak silakan. kedengaran nggak? Kedengaran, silakan. Ya Pak. Saya kan cuma Sinta sepertinya yang HP-nya matikan dulu, Sinta pakai yang laptopnya karena suara yang dari HP Sinta masuk lagi ke laptop tuh. Iya bentar Pak. Pakai 2 ya? Ya itu. Enggak, oh iya. Atau suara yang di HP dikecilkan supaya nggak masuk lagi ke laptop. Suaranya itu Udah. Feedback. Nah gitu, sok mangga. Judulnya skripsi saya yaitu pengaruh customer bonding terhadap loyalitas pelanggan pada Amalia Beauty Sumedang. Yeah. Saya tertarik mengambil judul ini karena pada tahun 2019 Pak penurunan pendapatan sebanyak 17,11% dari tahun 2019. Ini disebabkan oleh maraknya kosmetik-kosmetik yang dijual online dan menjamurnya klinik kecantikan di Sumedang. Terus metode yang saya ambil yaitu kuantitatif ya Pak, yaitu metode penelitian digunakan meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Cara pengumpulan datanya, penelitian kepustakaan, yaitu membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan penelitian lapangan itu melalui observasi dan kuesioner. Ya, abstraknya aja, Sin. Abstraknya aja, Pak? Iya, kalau sulit boleh di abstraknya.
Jadi Pak, hasil penelitian menunjukkan bahwa customer bonding itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,167. Nilai signifikan kurang dari 0,050 dan nilai T hitung sebesar 2,605, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,985. Kesimpulannya, customer bonding berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, dan sarannya untuk Amalia Beauty Sumedang dapat kembali memperbaiki volume penjualan dan mengimbangi persaingan, terus menjadi klinik kecantikan yang berkualitas di Sumedang, Pak. Terima kasih, Sin. Aduh, saya kebabaran ke waktunya. Maaf ya Pak, kurang jelas ya Pak. Iya, sama-sama. Karena kita juga diburu ini nih waktu ini ya. Nanti jangan aneh kalau langsung keluar tuh ya. Nanti kita masuk ke season yang kedua saja. Ya, beginilah banyak trouble kalau di sini. Gitu aya nu kesel, ada nu atau akan bewe Pak Metulila. Untuk siapa ini? Sinta ya. Oh, Sinta dari S namanya, pasti di bawah Sinta. Ada sedikit yang harus dari saya, mudah-mudahan. Nah, ini kata pengantar. Jika sama ya tadi, jika sudah dibahas kepada pembimbing di atasnya, saya kira nggak usah lah, pilih saja mau yang di poin-poin bawah itu ucapan terima kasihnya, mau yang di atas, ya jangan sampai double. Kemudian halaman 15 bab 2 untuk membahas tinjauan pustaka, alangkah baiknya kalau sebelum tinjauan pustaka yang